Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Vincentius Sylvester Rana, NIM 25689051986, mahasiswa LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di UPTD SMP Negeri 1 Ayamaru, Kabupaten Maibrat, dengan materi kemampuanku terbatas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap, kepada Bapak Guru beri salam. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, semua sehat? Sehat. Oke, kita bangkit berdiri untuk kita mulai dengan berdoa. Silakan yang memimpin doa, silakan. Farid, maju. Tuhan pada pagi hari kita yang belajar semoga Tuhan memberikan Kristus Tuhan Baik, terima kasih Farid. Silakan duduk. Yang pikir kali ini coba angkat tangan. Saya bersih ya. Kita tepuk tangan untuk yang pikir kali ini. Ada sekolah sebelum datang harus mandi. Dan lagi yang lebih penting jangan lupa berdoa. Guru absen dulu ya. Merci Longden. Farel Mamsio. Baik Pak Guru. Boas. Jeffrey. Vanessa. Esther Lemau. Fitra Pranda. Alba. Lalu Pima Pranda. Apa lagi? Amalia. Ayu. Alfonsina. Oke, semua hadir ya? Hanya 2 orang yang apa ya? Hari ini kita akan belajar materi tentang kemampuanku terbatas, ya. Jadi setiap orang diberikan kemampuan dan juga keterbatasan. Ada yang memiliki kemampuan dan juga dia tentu memiliki keterbatasan. Semua itu diberikan kemampuan dan keterbatasan supaya saling melengkapi, ya, saling mengisi, ya. Contoh, keterbatasan yang kalian miliki apa? Tidak bisa bermasmur. Cara untuk bisa mengatasi keterbatasan itu apa? Iya. Kalau tidak bisa bermasmur di gereja, jadi cara untuk mengatasinya sebelumnya harus berdoa, minta pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa bermasmur. Lalu belajar, berlatih kepada siapa? Dari siapa? Dari orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih tahu. Contoh lain, kemampuan lain, keterbatasan yang kalian miliki apa? Tidak bisa main gitar, tidak bisa main gitar. Hal apa yang bisa mengatasinya? Oke, sama juga ya. Pertama-tama harus berdoa, lalu berlatih, belajar dari orang yang lebih tahu. Apalagi keterbatasan, ya. Tidak bisa berbahasa Inggris. Cara untuk mengatasi apa? Berdoa, belajar dari guru bahasa Inggris. Itu hanya sebuah pengantar saja untuk bisa membuka wawasan kalian tentang keterbatasan kalian pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang kemampuanku terbatas. Ya. Lalu minggu lalu kita sudah belajar pada pertemuan
yaitu ketika kita memiliki kemampuan tentu ada keterbatasan. Setiap orang, tadi Pak Guru sudah sampaikan, setiap orang tentu memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan bisa main gitar, tetapi dia punya keterbatasannya juga itu pasti saja ada, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya bisa mencapai pembelajaran kita itu peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan diri, ya. Seperti tadi kalian sudah sebut keterbatasan yang kalian miliki, ya. Contoh yang tadi tidak bisa mazmur, tidak bisa lektor. Semua orang bisa lektor saja, hanya mungkin karena gugup saat naik ke atas mimbar. Hanya mazmur tidak semua orang bisa, harus belajar kalau tidak tahu sama saja, ya toh. Nah, tujuan yang kedua, peserta didik memahami cara menyikapi keterbatasan diri. Tadi kalian sudah sebutkan, ya. Kalian sudah memiliki keterbatasan, menyikapinya dengan cara apa? Yaitu berdoa, ya. Kalau sudah memiliki keterbatasan, tidak bisa berbahasa Inggris, apa yang harus dilakukan? Berdoa. Lalu apa lagi? Belajar, ya toh? Kalau tidak bisa main gitar, apa yang harus dilakukan? Belajar, ya. Semua. Kalau kita tidak mampu, harus belajar. Lalu tujuan yang ketiga, peserta didik mengatasi keterbatasan secara bertanggung jawab, sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandaskan pesan kitab suci, ya. Jadi kita orang beriman, ya, orang beragama harus berlandaskan pada kitab suci. Nah, ajaran gereja Katolik memiliki 3 sumber, ya. Tahu kalian satu Alkitab, yang kedua tradisi suci, lalu yang ketiga adalah magisterium. Jadi ketika kita mau belajar tentang agama Katolik, kita harus berlandaskan pada kitab suci, ya. Jadi kalau mau mengatasi keterbatasan, harus mengatasinya secara bertanggung jawab, lalu berlandaskan pada kitab suci. Lalu yang keempat, peserta didik memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama, ya. Kalau teman dia punya kelemahan, misalnya fisik, ya, dia mata sebelah tidak ada, harus menghargai. Jangan kamu mengejek dia, ya. Itu namanya bully, ya. Itu tidak benar dalam ajaran gereja Katolik berdasarkan kitab suci, itu tidak benar. Justru kita harus merangkul dia dan bergaul bersama-sama dengan dia. Ya, kita memiliki berbagai jenis keterbatasan, ya. Keterbatasan fisik. Tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa seperti tuli, mata buta, atau tubuhnya pendek, ya, tidak memiliki kaki dan tangan, ya, itu keterbatasan secara fisik. Lalu keterbatasan intelektual, seperti apa? Intelektual, tidak pandai dalam pelajaran tertentu, ya, mata pelajaran tertentu. Contoh, tadi Vanessa sudah sebut tidak pandai keterbatasannya apa? Bahasa Inggris. Tadi siapa pula di belakang tidak pandai apa? Matematika. Ya. Ada lagi mungkin tidak pandai di PJOK, ya. Ada lagi mungkin dia tidak suka mata pelajaran agama Katolik, ya toh? Karena kenapa? Mungkin agama Katolik kita tiap hari hanya belajar berdoa saja, ya toh? Belajar tentang firman Tuhan saja. Banyak orang yang menganggap bahwa pelajaran agama Katolik itu tidak bagus, ya. Tetapi justru lebih bagus.
Ya, kalau yang bilang pelajaran agama itu tidak bagus, itu karena sudah dirasuki oleh setan. Ya, awas, ingat, setan gampang saja masuk dan goda kita. Ya, setan gampang saja masuk goda kita. Lalu keterbatasan psikologis. Apa? Coba baca. Gangguan kecemasan, rasa takut dan khawatir, keringat dan susah berinteraksi dengan orang lain, ekspresi kesedihan, panjangan, kehilangan terhadap perkataan dan sebenarnya yang disuka. Ya, itu keterbatasan psikologis. Ya, dia mau bergaul dengan dia punya teman, tapi dia minder, ya, atau dia malu, ya, atau dia mau berhadapan dengan guru, dia malu atau dia takut. Saat guru memberikan materi atau penjelasan, guru kasih pertanyaan, mau jawab, tapi dia takut salah, ya kan? Nah, itu keterbatasan psikologis, ya. Nah, oleh karena itu kalian diminta untuk berani berbicara, ya kan? Berani berbicara, berani menyampaikan pendapat, ya. Amin. Jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, pengusaha sukses. Ya, dosen, suster, mau jadi suster. Oh, ini korban, ini korban juga, ini, polisi. Kalau jadi polisi harus berani, jadi korban harus berani, jadi dokter pun demikian, dan harus kalau pintar harus apa? Belajar. Kalau orang belajar akan jadi orang kalau belajar akan menjadi keterbatasan ekonomi, mungkin kekurangan finansial, ya. Mungkin membeli sepatu, uang terbatas, ya. Bukan tidak ada uang, tapi terbatas. Lalu keterbatasan sistem budaya, ancaman budaya dari luar yang masuk ke budaya kita, ya. Nah, misalnya dari barat, dari luar negeri, ya, datang kita di sini besok pakai roknya di bawah lutut, ya toh? Tapi orang datang pakai orang punya rok celananya di atas lutut, hampir di sini, ya. Itu mempengaruhi budaya lokal. Kamu tahu menyanyi anak sekolah minggu? Tahu. Berdiri kita menyanyi anak sekolah minggu. Tadi kita sudah bicara tentang harus dengar orang dulu. Oke, anak sekolah minggu 1, 2, 3. Cara untuk menghadapi keterbatasan, menerima diri dari segala kekurangan, ya, harus menerima diri, ya. Kalau saya pendek, oke sudah, memang saya pendek sudah, tetapi saya mungkin punya kelebihan, ya toh. Kalau rambut saya keriting, oke, itu sudah diciptakan Tuhan, jadi biar sudah, ya, harus percaya diri. Jangan karena rambut sudah keriting, pergi gunting botak. Kalau laki-laki botak masih bagus, tapi kalau perempuan botak, bagus atau tidak? Tidak. Keterbatasan tidak jadi penghalang meraih kesuksesan, ya. Orang kalau punya keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Oke, karena keterbatasan tidak mengurangi kesuksesan, kita nonton satu video ini. I just love life.
I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. She walks busy streets looking for her next mate. Maybe he will be the one. 'Cause in her mind there is more to life than being someone. But deeper down she has found The desire for me to be independent and live a normal life and a full life is a dream of mine. I really just want to put limits aside and live life to the fullest and just going for it. To overcome an obstacle, you have to realize where you are and to visualize yourself overcoming these obstacles, to focus on the positive things that we do have, using everything that we have to the best of our ability. one. 'Cause in her Many people look at me and say, Nick, how come you're smiling? How come you're so happy? And I want to be like you. And I don't mean like, you know, I want to be like you in a prideful way, but they see the strength in me. You look at me and you want the confidence that I have. You want the smile that I have. Many people ask where it's from. And tonight I'm going to tell you where Nick's smile is from. You're beautiful, just the way you are. She walks busy streets looking for her next mate. Maybe he will be the one. 'Cause in her mind there is more to life than being someone. But deeper down she has found the one thing that makes her feel loved. So she is looking for it in all the wrong places. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, just the way you are. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. That's fun. Let's do it again. Just the way you are. Iya, sudah nonton film tadi? Sudah. Menghayati film tadi? Iya. Keterbatasan yang kalian miliki itu apa? Tidak punya tidak punya tangan dan kaki. Lalu kelebihannya apa? Bisa berenang, apa lagi? Bisa bermain bola, main bola kaki, golf, bisa mancing. Padahal mancing harus menggunakan tangan. Bisa mengetik, ya tak? Di komputer. Sekarang kita coba baca dalam teks kitab suci. Bawa Alkitab. Dari kitab Yeremia. Bab 1 ayat 4 sampai 8. Yang lain buka di Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. Perikopnya Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, maka aku menjawab, ah Tuhan, sanalah, sesungguhnya aku tidak
pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat 8, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Injil Lukas berdiri kuat. Mulai memungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai, yang berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka beri Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya bukan orang sehat yang memerlukan tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke, terima kasih. Tadi Yeremia, dia kekurangannya apa? Tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan menyertai dia. Ada kekurangan, ada kelebihan. Lalu di Injil Lukas itu berbicara tentang pemungut cukai. Itu orang-orang korupsi. Sekarang Pak Guru kasih kamu lembar kerja LKPD ini, kamu bikin kelompok. Ini kelompok Kaswari, saya kasih nama kelompok Kaswari ya. Ini kelompok anggrek ya. Kamu duduk bersama ya, bikin negara untuk kamu kerja, lalu kamu presentasikan. Oke. Ayo balik. Bisa? Mana coba? Sudah? Siapa sudah? Kelompok mana? Oke, kelompok Cendrawasih, silakan maju presentasi. Oke, langsung saja. Silakan. Ya. Selamat siang. Saya dari kelompok Cendrawasih ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Kuat suara. Sebenarnya aku kurang dan kelebihan ilmiah dari sebenarnya kurang ilmiah melakukan diri untuk beliau bila depan kajian masyarakat dan masyarakat. Lalu yang kedua adalah kekurangan daging. Kekurangan daging adalah jadi sebagai masyarakat dan kelebihan dari ilmiah adalah
adalah orang yang drastis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, kelompok Kaswari, silakan maju. Silakan. Apa yang menarik dari kisah keselamatan yang dilakukan alasannya kita memiliki tidak selamanya menjadi terhalang untuk meraih sukses. Uji tidak menjadikan keterbatasan fisiknya untuk mendorong rasa tiba dari orang lain. Bagi kedua, apa saja kekurangan dan menunggu kuda memuat setelah mix sukses menjadi terkenal memukau masa dunia. Apa kekurangan kami menjadi penghalang kesuksesan? Apakah mix sombong? Jawab tidak mix, karena batin dan rasa yang miliki. Terima kasih dari kami. Oke, terima kasih. Kelompok Andre. Oke, silakan. Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak dan teman-teman. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk panggil untuk menyampaikan kami. Jawaban ini operator dunia adalah yang pertama, bagaimana tanggapan orang lain terhadap kekurangan ini dan apa yang mereka lakukan. Banyak orang mengagumi meskipun memiliki kekurangan, tapi memiliki banyak kelebihan. Mereka mencintainya sepenuhnya, kasih sayang, perhatian, dan solusinya, memberi rasa aman dan menyenangkan, bisa berolahraga, menulis, dan menerbitkan buku dalam berbagai bahasa, memberi sumbangan kepada anak-anak cacat, membangun semangat hidup bagi orang yang cacat fisik, dapat berkeluarga dan dikaruniai anak, mampu menghidupkan orang lain. Kedua, pendalaman apa keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki Yeremia dan Lewi. Keterbatasan Nabi Yeremia dan Lewi. Yeremia merasa kurang pandai dalam menggunakan firman Allah sebagai bahasa dunia masih muda, belum pantas untuk menerima tugas dan apapun. Lewi pribadi yang korupsi, penagih pajak, mengambil uang dari rakyat untuk kekayaan pribadi. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk. Oke, demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang keterbatasan putar kemampuan putar batas. Jadi punya keterbatasan. Keterbatasan tentu ada kelebihan. Setiap orang diberikan keterbatasan dan kelebihan untuk saling mengisi. Oke, demikian pertemuan kita. Cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjut pada materi berikut ya. Ya. Salah satu pimpin dalam doa. Silakan. Dan sampai di rumah kami yang selamat. Terima kasih sudah menonton. Amin.
Oke, terima kasih kepada Pak yang selalu setia dalam memimpin doa pada pertemuan kita pagi hari ini. Adik-adik tetap semangat ya. Nanti minggu depan harus semua oleh karena itu Pak Guru mohon pamit. Siap, kepada Bapak Guru kami salam. Terima kasih Bapak Guru. Terima kasih, selamat siang. Dan